Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kehidupan seseorang seringkali berantakan atau penuh masalah, baik dari segi spiritual, emosional, maupun fisik. Berikut adalah penjelasan dari berbagai faktor tersebut, termasuk yang lebih rinci terkait karma leluhur dan vibrasi rendah. Nomor 1. Karma leluhur. Karma leluhur adalah keyakinan bahwa tindakan dan perbuatan dari generasi sebelumnya, misalnya orang tua, kakek nenek, dapat mempengaruhi kehidupan kita. Menurut konsep ini, masalah dalam hidup seseorang mungkin berasal dari utang karma leluhur yang belum terselesaikan, dan ini bisa memengaruhi kebahagiaan, kesehatan, atau kesejahteraan generasi saat ini. Beberapa tanda yang dianggap terkait dengan karma leluhur termasuk masalah keluarga yang berulang, konflik antar saudara, dan kesulitan finansial yang turun-temurun. 2. Low vibration, rendah. Vibrasi rendah mengacu pada keadaan emosional dan energi seseorang yang berada pada frekuensi rendah. Ini sering dikaitkan dengan perasaan negatif seperti rasa takut, marah, benci, cemas, atau depresi. Ketika seseorang berada dalam vibrasi rendah, mereka cenderung menarik situasi dan orang-orang yang serupa, yang kemudian memperburuk keadaan hidupnya. Dalam pandangan spiritual, meningkatkan vibrasi dengan cinta, rasa syukur, atau meditasi dapat mengubah hidup seseorang menjadi lebih positif. 3. Pikiran negatif. Pikiran negatif yang berulang bisa menciptakan pola hidup yang sulit diubah. Pikiran seperti, saya tidak cukup baik, saya selalu gagal, atau hidup saya tidak akan pernah berubah, dapat menjadi kenyataan jika terus diyakini. Pikiran ini membentuk perilaku, keputusan, dan tindakan yang akhirnya menciptakan hasil yang tidak diinginkan, menciptakan lingkaran masalah yang terus berulang. Trauma masa lalu. Trauma emosional atau fisik dari masa lalu yang tidak disembuhkan bisa terus memengaruhi kehidupan seseorang. Trauma bisa membuat seseorang merasa tidak layak, hidup dalam ketakutan, atau mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan sehat. Ini juga dapat menyebabkan masalah seperti gangguan kecemasan, depresi, atau masalah fisik yang berhubungan dengan stres. 5. Pengaruh lingkungan. Lingkungan tempat seseorang hidup, termasuk keluarga, teman, dan budaya, sangat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Jika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, manipulatif, atau tidak mendukung, mereka bisa terjebak dalam pola hidup yang negatif. Lingkungan yang tidak mendukung juga dapat menekan potensi individu untuk berkembang. 6. Kurangnya tujuan hidup. Tanpa tujuan atau makna dalam hidup, seseorang bisa merasa terombang-ambing, bingung, dan tidak memiliki arah. Kurangnya visi atau tujuan seringkali menyebabkan kebingungan, stres, dan perasaan tidak puas. Orang yang tidak memiliki visi yang jelas cenderung hidup dalam ketidakpastian dan menghadapi lebih banyak masalah karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. 7. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti menunda-nunda, tidak mengelola keuangan dengan baik, atau menjalani gaya hidup tidak sehat dapat menyebabkan masalah serius dalam hidup seseorang. Kebiasaan ini bisa berakumulasi dan menciptakan efek bola salju, di mana masalah kecil menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu. Keleban. Kurangnya pengelolaan emosi. Ketidakmampuan mengelola emosi, seperti kemarahan yang berlebihan, cemas yang kronis, atau kesedihan yang mendalam, dapat menyebabkan hidup seseorang menjadi berantakan. Ketika emosi tidak dikelola dengan baik, seseorang bisa bertindak impulsif, membuat keputusan yang buruk, atau terjebak dalam siklus stres yang berkepanjangan. 9. Kurangnya spiritualitas atau koneksi dengan diri. Banyak orang merasa hidupnya berantakan karena mereka merasa tidak terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Ketiadaan praktik spiritual, meditasi, atau waktu untuk refleksi diri bisa membuat seseorang merasa kosong atau tidak menemukan arah hidup yang mendalam. 10. Faktor ekonomi atau sosial. Terkadang masalah dalam hidup seseorang bisa disebabkan oleh tekanan ekonomi atau sosial, seperti kemiskinan, kehilangan pekerjaan, atau kesulitan ekonomi yang terus-menerus. Masalah finansial dapat memicu stres berkepanjangan dan memengaruhi banyak aspek lain dalam kehidupan, termasuk kesehatan mental dan hubungan pribadi. 11. Pengaruh energi orang lain. Seseorang juga bisa dipengaruhi oleh energi negatif dari orang-orang di sekitar mereka. Ini bisa datang dari teman, keluarga, atau bahkan kolega yang memiliki vibrasi rendah. Energi negatif ini bisa menular dan menyebabkan orang tersebut merasa terbebani atau terpengaruh secara emosional. 12. Kesehatan fisik yang buruk. Masalah kesehatan fisik seperti penyakit kronis,
Kurang tidur atau nutrisi yang buruk bisa mempengaruhi stabilitas emosional dan mental seseorang. Kondisi fisik yang buruk sering kali berdampak pada produktivitas, energi, dan kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan hidup. Pengaruh energi rumah atau tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal seseorang juga bisa memengaruhi kehidupan mereka. Rumah yang berantakan, penuh dengan barang-barang yang tidak perlu, atau memiliki energi negatif bisa menjadi penghalang bagi ketenangan pikiran. Dalam beberapa kepercayaan, membersihkan energi rumah dapat membantu menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam hidup seseorang. Solusi: peningkatan vibrasi melalui meditasi, olahraga, atau aktivitas yang membawa kebahagiaan. Penyelesaian karma dengan memutus siklus negatif dari generasi sebelumnya, baik melalui doa, healing, atau tindakan nyata yang positif. Pengelolaan emosi dengan belajar mengelola kemarahan, stres, dan cemas. Membangun lingkungan yang sehat dengan mengevaluasi hubungan sosial dan memilih berada di lingkungan yang mendukung. Faktor-faktor ini bekerja saling berkaitan. Mengidentifikasi dan bekerja pada area yang paling mempengaruhi hidup dapat membantu seseorang mengatasi masalah dan mencapai keseimbangan yang lebih baik.